Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Mendania Farah Kamila dengan NIM P071311230052. Saya dari kelas STR 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai hubungan negara dengan warga negara. Yang pertama, latar belakang. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama, Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayah yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang dengan ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang suatu komitmen bersama untuk tegaknya NKRI. Warga negara memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Negara dan warga negara memiliki peran yang penting bagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, begitu juga sebaliknya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menjadi tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari latar belakang tersebut, didapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara dan warga negara? Apa saja contoh hubungan negara dengan warga negara? Apa upaya yang bisa dilakukan untuk menjadi warga negara yang baik? Pengertian negara dengan warga negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang sah, dan ditaati oleh rakyatnya. Istilah kewarganegaraan sendiri merupakan terjemahan dari kata citizen yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Berdasarkan arti dalam bahasa Inggris, warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri. Tugas dan unsur negara. Tugas utama negara yang pertama, mengatur dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Yang kedua, unsur negara. Unsur negara yang pertama, konstitutif, yaitu negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, wilayah, yaitu batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut perjanjian internasional. Perjanjian dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan apabila dilakukan oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Yang ketiga, rakyat, yaitu harus ada orang yang berdiam di negara tersebut untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat, pemerintah. Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya. Yang keempat, ada negara monarki. Negara monarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang saja. Hak dalam memerintah negara dalam hal ini hanya dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tersebut tanpa adanya hal lain yang bisa mengganggu-gugat. Yang kelima, ada negara olarki. Biasanya dalam negara olarki yang memerintah berasal dari kelompok yang disebut sebagai kelompok feudal. Yang keenam, negara demokrasi. Negara demokrasi adalah negara di mana kekuasaan pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya rakyat bebas mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat. Pengertian warga negara menurut pasal 26 UUD 1945.
Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah atau dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu negara asing atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dengan tenggat waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah seorang WNI. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum kawin. Yang ke-8, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang ke-9, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang ke-10, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ibu dan ayah WNI yang karena ketentuan dan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji. Yang keempat, peran warga negara. Yang pertama, peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir atau yang keempat, peran negatif merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak dituntut andil dalam kehidupan pribadinya. Contoh hubungan negara dengan warga negara. Seperti yang bisa dilihat, terdapat 5 contoh hubungan warga negara dengan warga negara dengan negara. Yang pertama, ada pembebanan kewajiban pada organisasi tertentu untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Yang kedua, menerbitkan peraturan yang melarang warga negara untuk melakukan perbuatan tertentu. Yang ketiga, memberikan subsidi. Yang keempat, membebani pajak dan pungutan lainnya. Yang kelima, membentuk perjanjian dengan warga negara. Upaya untuk menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik adalah suatu hasil yang diharapkan dari hubungan antara negara dengan warga negara. Warga negara yang baik adalah warga yang sadar akan hak dan kewajibannya, mampu mengkritisi serta partisipasif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Yang kedua, saling membantu dalam gotong royong. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan perdamaian. Yang kelima, ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keenam, bersikap kritis. Kesimpulan yang dapat dari hasil presentasi saya pada kali ini adalah negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya. Begitu juga sebaliknya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Warga negara memiliki peran yang penting dan bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, hubungan antar warga negara dan negara sebagai institusi yang menaungi memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut agar dapat memiliki status yang jelas sebagai warga negara yang pemahaman akan pengertian.